selamat datang kembali dalam program partisipasi literasi. Akhirnya setelah lama tidak berjumpa dan berkarya melalui channel YouTube ini, saya menemukan salah satu alasan mengapa saya harus tetap upload atau berkarya, yaitu untuk menginspirasi kalian menulis karya literasi. Nah, di tempat sekolah saya bekerja telah resmi merilis rangkaian tema untuk literasi di tahun ajaran 2022 sampai 2023 atau semester genap dan ganjil ini ya. Dan tema untuk minggu pertama September adalah tentang Hari PMI. Dan naskah sudah saya tulis dan ditulis pula pada hari Senin 5 September 2022 dengan sumber resmi website PMI yaitu pmi.or.id. Langsung saja saya bacakan. Dengan judul Peran Palang Merah Indonesia PMI selama pandemi. Palang Merah Indonesia atau biasa kita sebut dengan PMI adalah organisasi kemanusiaan yang bergerak di bidang kemanusiaan dengan dasar Konferensi Jenewa 1949. PMI sendiri secara resmi dibentuk oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 3 September 1945, tanggal yang kemudian diperingati sebagai Hari PMI setiap tahunnya. Markas besar PMI di Indonesia terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 96, Jakarta. Setidaknya ada 10 kantor PMI yang beroperasi dan tersebar di penjuru kota Surabaya, dilihat melalui Google Maps. Sudah tentu jika suatu organisasi dibentuk memiliki tujuan dan tugas yang dijalankan. Ini pun berlaku untuk PMI yang bergerak di bidang kemanusiaan. Apa saja bidang kemanusiaan yang berada dalam lingkup tugas PMI? Dilansir dari situs resmi PMI Indonesia, sejak 2018 PMI adalah organisasi kemanusiaan yang berbadan hukum dan diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan guna menjalankan tugas kepalangmerahan sesuai Konferensi Jenewa 1949. Dan secara terperinci, tugas PMI adalah 1. Memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, dan lainnya. 2. Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Melakukan pembinaan relawan. 4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepalangmerahan. 5. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepalangmerahan. 6. Membantu dalam penanganan musibah dan atau bencana di dalam dan di luar negeri. 7. Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial. Serta yang terakhir, melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah. Semenjak ditetapkannya status pandemi COVID-19 pada Maret 2020, tentunya membuat PMI semakin aktif berperan. Salah satunya memperbanyak bantuan untuk menekan lonjakan kasus COVID-19. Sebagai penanganan preventif, PMI mengadakan edukasi dan sosialisasi secara gencar pada masyarakat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Adapun secara kuratif, PMI menjaring pendonor darah konsevalen untuk menolong pasien yang terjangkit virus COVID-19. Masih banyak bantuan lain yang digencarkan oleh PMI di masing-masing wilayah operasinya, seperti layanan desinfeksi lingkungan. PMI juga membantu pemerintah dalam mitigasi bencana COVID-19 berupa layanan vaksinasi secara massal dan masif di seluruh Indonesia. Kesemuanya dilakukan semata untuk memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat sesuai prinsip kepalangmerahan di masa pandemi COVID-19. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Selamat berliterasi.